Tahukah kamu, di Indonesia lebih dari 60% penduduk belum punya akses ke layanan perbankan formal. Tapi, mereka tetap bisa meminjam uang, mengasuransikan diri, bahkan menabung untuk pensiun. Kok bisa? Itu semua bisa karena adanya IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Oh ya, kenalin, aku Nadine yang bakal bantu kamu memahami dunia finansial dengan cara simple dan gak bikin pusing. Kalau penasaran gimana IKNB bekerja dan gimana bisa bantu keuangan kamu, yuk kita bahas bareng. Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB adalah sektor dalam sistem keuangan yang mencakup berbagai lembaga keuangan di luar perbankan, seperti asuransi, dana pensiun, leasing, vintage, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro. IKNB diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan berperan dalam menyediakan layanan keuangan alternatif bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada asuransi. Asuransi adalah layanan yang melindungi kita dari resiko keuangan. Kita membayar sejumlah uang atau yang sering disebut premi ke perusahaan asuransi. Dan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti kecelakaan, sakit, atau kehilangan barang, mereka akan membantu menanggung biayanya. Contohnya, kalau kita punya asuransi kesehatan, biaya rumah sakit bisa dibantu oleh asuransi. Jadi kita tidak perlu membayar semuanya sendiri. Yang kedua ada dana pensiun. Dana pensiun adalah tabungan jangka panjang yang disiapkan untuk masa tua atau saat seseorang sudah tidak bekerja lagi. Dana ini dikumpulkan selama masa kerja melalui iuran yang dibayarkan oleh pekerja, perusahaan, atau keduanya. Saat pensiun, dana ini akan diberikan secara berkala atau sekaligus agar seseorang tetap memiliki penghasilan meskipun sudah tidak bekerja. Contohnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki program penjaminan pensiun untuk pekerja di Indonesia. Yang ketiga adalah lembaga pembiayaan. Perusahaan yang memberikan fasilitas kredit atau pinjaman kepada masyarakat dan bisnis tanpa menghimpun dana dari nasabah seperti bank. Lembaga ini membantu pembiayaan untuk berbagai keperluan seperti pembelian kendaraan, peralatan usaha, atau modal kerja. Contoh lembaga pembiayaan ada perusahaan modal Ventura, yaitu memberikan pendanaan kepada startup atau bisnis baru yang berpotensi berkembang. Lalu ada perusahaan anjak piutang atau factoring, membantu bisnis mendapatkan dana cepat dari piutang mereka. Lalu ada perusahaan leasing atau sewa pembiayaan, contohnya FIF Group, Adira Finance untuk kredit kendaraan. Yang keempat ada lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga keuangan yang memberikan layanan di bidang tertentu yang tidak dilakukan oleh bank atau lembaga pembiayaan umum. Lembaga ini berperan dalam mendukung sektor ekonomi tertentu, seperti ekspor-impor, jaminan kredit, dan pengelolaan aset bermasalah. Yang kelima ada lembaga keuangan mikro atau LKM. Lembaga keuangan yang memberikan layanan, pinjaman, atau pembiayaan dalam skala kecil kepada masyarakat, terutama usaha mikro dan kecil yang sulit mengakses perbankan. Tujuannya adalah membantu pelaku usaha kecil mendapatkan modal usaha dengan produser yang lebih sederhana dibandingkan bank. Yang terakhir ada vintage atau finansial teknologi. Adalah perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menyediakan layanan keuangan secara digital, sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat. Vintage mempermudah transaksi keuangan seperti pembayaran, pinjaman, investasi, hingga asuransi, tanpa harus datang ke bank atau lembaga keuangan tradisional. Jadi itulah gambaran tentang industri keuangan non-bank atau IKNB. Dari asuransi, leasing, hingga fitness, semuanya hadir untuk memberikan solusi finansial yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan inovasi yang terus berkembang, IKNB semakin penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan membantu masyarakat mengelola keuangannya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa komen ya. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap cerdas dalam mengelola keuangannya. Bye-bye.